si Pak Anus itu mau salaman. Dan Pak Anus mau salaman. Nah ini. Salaman. Ini. Dorong. Didorong. Oh, udah kena badan. Dia sudah masuk Kena badan itu, Pak. Cas body. Cas body, Pak. Itu udah body contact udah. Ya, kena deh. Makanya ya dari pihak sana, tolonglah jangan muter balikin cerita. Tadi dari saksinya kalian, itu kalian bilang ya ada satu orang, bukan saksi, pengunjung yang bilang bahwa kita ini dari pengunjung yang membela Nikita Mirzani yang rusuh. Padahal buktinya kalianlah yang rusuh. Terbukti di hari ini nih di TV One terjadi lagi kan, dan itu ada rekamannya ya. Rekamannya ada. Ya, rekamannya ada guys. Bukan nggak ada rekaman, ada rekaman jelas nyata. Ini gimana nih? Ini kita harus ke polisi lagi, aduh. Saya tuh senang sama Nikita Mirzani. Kenapa? Karena Nikita. Oh, koyo ngono to Pak ya wis, ora apa-apa. Skincare-nya apa tuh Pak? Iso tahu aja, ntar Bapak bisa di endorse, itu aja. Kalau di endorse ntar masuk gratifikasi apa kagak sih? Ya wis lah ora apa-apa lah. Aku si ora ro mboten ngertos. Sing penting skincare-nya apa Pak? Ya bukan kenapa-napa Pak gue mah cuma ngingetin aja. Jangan nanti gara-gara Pak ngomong beginian apalagi di medsos gitu. Bisa ribet punya urusan. Taruhannya jabatan Pak jangan nanti gara-gara urusan beginian, gara-gara ngomong beginian di medsos. Ntar dipindah tugaskan ke antah berantah Pak Karena yang udah jangankan melawan arus ombak Pak, melawan arus sungai aja repot punya urusan Pak. Saya Ayolya, pertama-tama saya mau bertanya pada Bung Fahmi, apakah ketika di persidangan pada saat jaksa ingin memberikan rompi kepada Nikita Mirzani itu ada Bang Fahmi? Yang mana ini? Kejadian tanggal berapa? Yang Nikita pakai baju putih, yang barusan. Pak, di videonya ada? Ya. Itu kan di sidang sudah selesai. Ya, sidang sudah selesai. Lalu sudah selesai, saya ada apakah di Nikita itu memang tidak mau untuk Pakai rompi? atau tidak mau untuk keluar? Itu dari bukan ruang tempatnya sidang? untuk memaksa orang. Itu ruangan sidang. Kalau Oh, gitu. mau dipakaikan rompi, pintunya masih ada di depan. Keluar di depan pakaikan rompi. Kalau mau borgol di sana. Oke. Itu saja persoalannya. Ini persoalan etika saja. Dan Oke, pertanyaannya saat itu Nikita keberatan untuk dipasangkan rompi karena itu masih dalam ruangan sidang. Walaupun terima kasih. sidangnya sudah selesai, nggak ada masalah. Tapi kami keberatan karena itu adalah ruangan sidang. Kalau mau dipasangkan itu kan ada pintu. Keluar pintu, borgol mau diapakan silakan. Dan itu pun sebetulnya berlebihan. Seorang wanita harus diborgol dan segala macam itu. Karena apa? Sampai detik hari ini belum ada putusan yang menyatakan Nikita Mirzani telah melakukan tindak pidana sebagaimana apa yang ada dalam dakwaan. Artinya Nikita Mirzani adalah orang bebas, orang merdeka yang harus diperlakukan sebagai seorang yang merdeka. Itu saja persoalannya. Pertanyaannya itu? Oke, Ada lagi? enggak. Pertanyaannya adalah karena hari ini adalah Nikita versus jaksa, apakah yang dilakukan oleh jaksa dengan memvideokan Nikita itu sudah benar atau belum, Profesor? Terima kasih. Itu pertanyaan dari saya. Oke, Bang. Prof Gayus. Prof Gayus dulu ya, Bang Dewi Pak ya. Dulu ya. Ya begini, penggunaan rompi atau borgol itu tidak diatur di Undang-Undang Hukum Acara, ya tidak diatur. Yang mengatur adalah SOP dari kepolisian maupun kejaksaan, ya Mahkamah Agung tidak ikut campur itu. Hanya digunakan untuk pengamanan atau pengawalan, itu intinya dengan semua aturannya hanya untuk itu. Nah, ini akan dipandang dari banyak sisi kebaikan dan sisi keburukan. Buruknya itu akan menghilangkan hak asasi manusia yang belum tentu bersalah, sudah dikenakan tahanan. Itu cukup itu aja ya. Ya, belum cukup puas kamu menghina saya, memfitnah saya, ngebuang kamu demi mengejar laki-laki lain. Belum puas.
Sekarang kamu fitnah, bawa orang untuk mencari kesalahan dan memfitnah anak saya yang sedang menjelaskan dan membela saya bahwa saya tidak membuang kamu. Kamu tuh mikir gak sih, umur udah tua, apa kamu yakin kalau besok kamu masih ada nyawa kamu masih ada? Saya nggak habis pikir sama kamu, dan saya nggak habis pikir dengan jalan pikiran kamu yang sudah tertutup oleh harta-hartamu tuh yang nggak seberapa. Ingat ya, itu baru sedikit ya, itu teguran dari Allah hasil mubalah kemarin ya. Baru sedikit itu, masih kurang kamu. Belum hilang ya rasa sakit dan malu ya atas fitnahan kamu di dalam dada ini ya, masih belum terobati ya. Sekarang kamu udah memfitnah anak saya, menuduh anak saya yang mana yang tidak dia lakukan. Ingat ya, kamu Fitri, saya yang melahirkan kamu ya, ingat ya, jiwa raga saya tidak ikhlas ya atas perlakuan kamu. Saya tidak terima dunia akhirat. Ingat ya, Allah akan melaknat kamu, anak durhaka. Peringatan dan garis pada kita zina supaya sempurna kasus hukum antara artis Nikita Mirzani dengan dokter kecantikan yang jadi sekian melebar, yang semula dugaan pemerasan dan TTPU dilakukan Nikita Mirzani atas skincare-nya guys. Kini Imam Waroka buka-bukaan terkait kasusnya Nikita Mirzani. Apa sih yang sebenarnya terjadi di kasus Nikita Mirzani sampai melebar sampai begini guys? Kita tahu lah, ini ada yang dilindungi dan ada yang ngambil keuntungan guys, dengan supaya anda teledor. Ini bahaya ini guys kalau dibiarkan orang-orang yang berduit dibiarkan berkuasa, bahaya, tidak bagus, merusak tatanan hukum yang ada di negara kita, khususnya di Republik Indonesia ini. Jadi kita harus tetap usuh sampai selesai.